Bapak Ibu berkat PKLU yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita bersama untuk masuk dalam ibadah berkat PKLU pada saat ini. Mari kita bersaat teduh sejenak, kita bersaat teduh. Mari kita persiapkan ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita menghadap Allah, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 19. Gita Bakti nomor 19, kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Gita Bakti 19, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam? Kita nyanyikan bersama-sama. Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang adil. Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu? Dia yang berkata jujur dan benar dari hatinya yang tulus. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan bacaan kita pada saat ini yang terambil di dalam kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-17, 2 Tawarik 17 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. 2 Tawarik 17 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Jika kita sudah menemukannya, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari bersama kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami segenap pelkat PKLU akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan, supaya firman-Mu sungguh menjadi bagian dalam hidup kami, bahkan bertumbuh dan berbuah dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 2 Tawarik 17 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadya, Zakaria, Netaneel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar firman, tetapi juga yang melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana, 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 Hosiana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pelkat PKLU, sebagai orang tua, tentunya kita semua sudah merasakan bagaimana kehidupan kita sepenuhnya menjadi teladan bagi keturunan kita. Dan di dalam keberadaan kita sebagai orang yang sudah lanjut usia, tentunya hidup yang menjadi teladan itu tidak berakhir. Dia akan terus akan berlangsung
bukan hanya ketika kita memiliki peran sebagai orang tua secara penuh, karena tentunya kita sekarang ini dalam kondisi yang anak-anak kita sudah menikah, sudah berkeluarga masing-masing. Tapi ketika mereka sudah menikah bukan berarti kita sebagai kaum lanjut usia sudah tidak punya peran apapun. Tentunya kehadiran kita sebagai para lanjut usia punya peran penting dalam kehidupan rumah tangga anak-anak kita dan juga cucu-cucu kita ke depannya. Bagaimana kita hadir menjadi para lansia yang tetap bisa memberikan teladan bagaimana menjadi keluarga yang baik, keluarga yang romantis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, sehingga hal itu dilihat oleh anak-anak kita dan diteladani oleh mereka dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana cara mengasihi istri, bagaimana cara mengasihi suami, tentunya itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai para kaum lanjut usia untuk tetap punya tanggung jawab yang sama, memberikan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif dalam kehidupan rumah tangga anak-anak kita. Dan tentunya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana menjadi teladan itu bukanlah tanggung jawab yang mudah. Dan bagaimana menjadi teladan tentunya itu adalah pelajaran seumur hidup. Dia tidak akan pernah berhenti. Sehingga ketika dikatakan menjadi sebuah pelajaran yang berproses seumur hidup, maka bagaimana caranya kita bisa terus belajar firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kita, untuk kita bisa terus mengembangkan diri, terus mempertahankan bagaimana kita membangun kehidupan yang baik di dalam Tuhan. Kita lihat bacaan kita pada saat ini, 2 Tawarik 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9 diberikan tema jadilah teladan. Berperan sebagai guru yang mengajarkan tentang nilai peribadahan adalah kunci keberhasilan Yosafat dalam membaharui peribadahan rakyat Yehuda. Bagaimana orang-orang Yehuda pada waktu itu beribadah kepada Allah, tetapi di satu sisi mereka beribadah kepada dewa-dewi. Mereka hidup jauh daripada Tuhan. Apa yang mereka perbuat tidak sesuai atau tidak bertepatan dengan apa yang Allah inginkan. Sebagai bangsa yang merupakan bangsa pilihan Allah, mereka tidak mencerminkan kasih Allah dalam kehidupan mereka sebagai pribadi yang terpilih. Tentunya dalam hal ini Raja Yosafat mengirimkan para pembesar kerajaan bersama beberapa kaum Lewi terjun ke tengah masyarakat untuk menjadi guru iman bagi rakyat Yehuda. Tugas mereka adalah mengajarkan rakyat Yehuda agar benar-benar mau beribadah kepada Allah. Para guru iman ini melaksanakan tugas dengan baik sehingga pembaharuan iman dapat terwujud dan mendarat dengan baik dalam kehidupan rakyat Yehuda. Pastinya para guru iman ini adalah pribadi yang paham akan nilai-nilai iman dan menjadi teladan yang baik bagi rakyat Yehuda. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti para imam dan juga orang-orang Lewi yang diutus oleh Raja Yosafat sebagai perwakilan Allah untuk bisa memimpin seluruh bangsa Yehuda untuk kembali hidup dalam nilai-nilai iman yang bersesuaian dengan kehendak Allah. Kita punya peran yang sangat penting, bukan hanya dalam kehidupan keluarga, tapi juga dalam kehidupan dan kehadiran kita di tengah hidup bermasyarakat, terutama dalam kehidupan berpelayanan di tengah-tengah jemaat. PKLU adalah teladan bagi kami para generasi gereja di masa yang akan datang. Bukan berarti orang tua tidak punya andil apapun ketika sudah lanjut usia, sudah semakin lemah, mungkin mata sudah semakin kurang dalam hal melihat, dan kesehatan jasmani juga semakin menurun di masa yang tua. Tetapi hendaknya semangat kita
tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap memberi yang terbaik dalam pelayanan kita bersama bagi kemuliaan nama Tuhan. Ingat Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kita adalah teladan, kita adalah guru, karena kita adalah pelekat PKLU yang punya begitu banyak pelajaran kehidupan, yang punya begitu banyak pengalaman sepanjang hidup yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Sehingga semakin tua kita harus semakin bijaksana, semakin tua kita harus hidup semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, melatih diri untuk tetap mempertahankan bagaimana kita bisa terus menjadi teladan dalam sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan. Biarlah peran kita sebagai imam-imam di masa kini terus menjadi bagian dalam kehidupan kita, sehingga kita terus berproses dalam Tuhan, dan anak-anak kita, generasi ke depan, generasi gereja, melihat kehadiran kita adalah kehadiran yang membawa sukacita di dalam hidup bersama dengan keluarga, masyarakat, dan juga pelayanan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita untuk tetap sadar betul bahwa kita semua adalah orang-orang yang dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk melayani dalam sepanjang hidup yang masih Tuhan karuniakan kepada kita. Selamat berproses dengan Allah, selamat menjadi teladan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kembali kita bersama-sama merespon firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 18. Gita Bakti 89. Gita Bakti 89, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Gita Bakti 89, bait yang pertama dan bait yang kedua, dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ada satu dalam doa kita berdoa. Melalui firman yang sudah kami dengar bersama pada saat ini Tuhan, dalam ibadah Pelekat PKLU kami bersama-sama menyadari peran kami masing-masing sebagai para lansia adalah untuk tetap menjadi teladan dalam hidup kami. Dalam sepanjang hidup yang sudah Tuhan beri, baik di masa yang lalu maupun di masa yang akan datang, begitu banyak rahasia, begitu banyak sukacita, begitu banyak hal yang kami hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah itu tetap menjadi bagian dalam hidup kami, untuk kami belajar bersyukur atas segala bentuk kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga melalui pembelajaran firman Tuhan hari ini kami boleh sama-sama diingatkan bahwa kehadiran kami adalah sebagai teladan bagi generasi penerus gereja. Biarlah hidup kami semakin memuliakan nama Tuhan, dan kami semakin dikuatkan melalui firman Tuhan pada saat ini, untuk kami bisa melihat masa depan yang baik di dalam Tuhan.
diberkatilah kesehatan kami, diberkatilah hidup kami, diberkatilah suami kami, diberkatilah istri kami, diberkatilah anak-anak kami, cucu-cucu kami, menantu-menantu kami, rumah tangga keluarga besar kami, baik yang ada bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah daripada kami. Tuhan menjaga, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kami, untuk kami bisa terus menjadi teladan dalam hidup, sehingga para generasi penerus gereja, anak-anak kami, cucu-cucu kami boleh melihat dan bersyukur atas kehadiran kami, bersyukur memuliakan nama Tuhan karena memiliki orang tua seperti kami, orang tua yang bisa menjadi teladan, orang tua yang sungguh-sungguh menghormati Allah dalam sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dan seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberkati. Kami memohon kiranya penyertaan-Mu bagi Pelkat PKLU Jemaat Gibeon Rumbai dalam seluruh bentuk pelayanan kami bersama. Biarlah roh kami boleh semakin menyala-nyala di dalam Tuhan, sehingga dalam segala bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan, kami dapat terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Bapa Surgawi, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya kasih Tuhan yang menyertai kami dalam sepanjang ibadah ini akan terus berkelanjutan sampai pada kami melakukan aktivitas kami setelah ibadah ini dan selama-lamanya. Biarlah dalam berbagai aktivitas kami, Tuhan senantiasa memberikan kepada kami kemampuan dan kasih setia-Mu untuk kami tetap melihat hal-hal yang baik di dalam Tuhan, dan kami bersyukur dalam segalanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.